so disappointed with the outcome. Just look at this. There is literally rubbish all along. Seorang wisatawan asal Inggris ini mengeluh di akun TikTok pribadinya saat berada di pantai Kuta, Bali. Dalam video yang viral ini, ia mengaku kecewa karena kondisi pantai Kuta kotor tidak seindah yang dibayangkannya. Tak berhenti sampai di situ, ia pun kembali membuat video kekecewaan. Ia menggambarkan kemacetan di wilayah Bali. Dirinya pun mempertanyakan mengapa di internet tidak menunjukkan sisi buruk destinasi di Bali. Menanggapi curhatan wisatawan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun angkat bicara. Tentu sampah ini memang antara bulan Desember sampai Januari itu biasanya sempadan itu sudah diatensi betul sama Pemda Kabupaten Badung. Kita lihat, kalau lihat dari sisi lalu lintas tidak macet tetapi memang ada keramaian. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, fenomena kotornya Pantai Kuta umumnya adalah sampah kiriman akibat fenomena angin musim barat yang bertiup dari wilayah barat ke timur. Selama angin musim barat berhembus, Pantai Kuta dan sekitarnya akan selalu menjadi tempat menumpuknya sampah kiriman dari laut dan muara sungai-sungai terdekat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ini dia wedang secang, minuman tradisional khas Jawa. Meski termasuk jenis minuman jadul, hingga saat ini masih banyak dicari warga, terutama saat musim hujan tiba. Tampilannya pun menjadi kekinian setelah dimodifikasi dengan aneka bahan, seperti campuran susu kental manis, serta aneka rempah dan herbal. Sesuai namanya, minuman ini berbahan utama serutan kayu secang. Untuk membuatnya, cukup sejumput kayu secang dicampur jahe, kayu manis, kapulaga, cengkeh, batang serai, dan susu. Setelah semua bahan masuk ke dalam gelas, tinggal diseduh dengan air panas. Cocok diminum kalau pas dingin-dingin, suasana hujan gitu cocok banget. Ada jahenya, ada kayu manis, ada kapulaga. Ini memang benar-benar minuman herbal yang bisa menghangatkan tubuh kita. Buat orang masuk angin cocok banget. Dan ini cocok banget untuk cuaca musim gini. Jadi kita ketahui bahwa di kita ini curah hujan sangat tinggi ya, sehingga memang perlulah minuman yang untuk anget-anget begitu. Dan nah, siapa sangka minuman yang bisa dihidangkan secara panas dan dingin ini ternyata tersedia di kedai Sekopi Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Cukup dengan merogoh kocek 12.000, Anda sudah bisa menyeruput segelas wedang secang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Halo pemirsa Buletin iNews yang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Kezia 7, inilah Buletin iNews Siang selengkapnya. Banjir setinggi 40 cm kembali merendam area pemukiman warga Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan. Selain mengganggu aktivitas warga, banjir yang disebabkan luapan Kali Mampang ini juga membuat warga hanya bisa pasrah, apalagi gerimis yang mengguyur sejak malam tak kunjung reda. Untuk mengantisipasi banjir terus meninggi, warga mulai memindahkan kendaraan baik roda 2 dan roda 4 ke area yang lebih tinggi. Intensitas hujan yang tinggi di kota Jakarta, Bogor dan sekitarnya juga menyebabkan debit air di pintu air Depok Siaga 3 dan sejumlah wilayah yang berada di bantaran Kali Ciliwung banjir. Salah satunya terjadi di pemukiman padat penduduk Kebun Pala Kembung Melayu, Jakarta Timur yang mengalami banjir setinggi 50 hingga 70 cm. Meski cukup dalam, warga masih melakukan aktivitas seperti biasa dan enggan untuk mengungsi. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjambati, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca ledakan yang terekam CCTV Rumah Sakit Semen Padang, sejumlah pengunjung di lantai 2 ruang inap nyaris melompat sebelum dievakuasi petugas keamanan. Sementara sebanyak 14 pasien dirujuk ke RSUP M. Jamil di Kota Padang, Sumatera Barat. Detik-detik terjadinya ledakan hingga mengeluarkan percikan api di Rumah Sakit Semen Padang terekam CCTV. Kerasnya ledakan membuat sejumlah pengunjung, pasien dan petugas medis rumah sakit panik.
Bahkan sejumlah pengunjung di lantai 2 ruangan rawat inap nyaris melompat sebelum dievakuasi petugas keamanan menggunakan tangga. Ledakan yang diduga akibat gangguan instalasi AC ini membuat plafon di sejumlah ruangan ambruk dan sejumlah kaca jendela pecah. Semuanya sudah kita evakuasi. Udah banyak Pak, karena tidak ada reruntuhan sebenarnya, tapi kalau pecahan kaca mungkin iya, karena gedung kita kan dikelilingi kaca, tapi itu nggak banyak, paling cuma 1 sampai 2 orang saja. Pasca ledakan, sebanyak 14 pasien Rumah Sakit Semen Padang dirujuk ke RSUP M Jamil di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dari 14 pasien yang dirujuk, 2 orang diantaranya terkena pecahan kaca ledakan. Ledakan di Rumah Sakit Semen Padang menyebabkan 108 pasien yang sedang menjalani perawatan dipindahkan ke sejumlah rumah sakit lain. Untuk sementara waktu operasional rumah sakit dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran memberikan pertolongan memakamkan jenazah wanita obesitas seberat 182 kg di tempat pemakaman umum Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Evakuasi menggunakan tali untuk memudahkan memasukkan jenazah ke liang lahat. Petugas pemadam kebakaran secara bersama-sama membantu memakamkan jenazah wanita obesitas berusia 54 tahun di tempat pemakaman umum Munjul, Cipayung, Jakarta Timur. Bobot tubuh jenazah yang mencapai 182 kg membuat pihak keluarga maupun warga kesulitan untuk melakukan pemakaman, hingga akhirnya menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Saat proses pemakaman, 8 personil damkar diterjunkan menggunakan tali guna memasukkan jenazah ke dalam liang lahat hingga akhirnya jenazah berhasil dimakamkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca viral curhatan seorang ayah yang anaknya diperkosa 2 pria di Kabupaten Langkat, Lembaga Perlindungan Anak Sumut dan tim Hotman Paris Medan langsung turun dan melakukan pendampingan hukum terhadap korban dan keluarganya. Sementara itu menurut pihak kepolisian, 1 orang pelaku hingga kini masih buron. Sebagai orang tua kami tidak ada yang punya. Pemirsa, masih ingatkah dengan video yang viral ini? Ya, ini adalah video curahan hati seorang ayah yang anaknya menjadi korban pemerkosaan 2 orang tetangganya sendiri. Mirisnya, ia tetap bisa menemui kedua pelaku di sekitar lingkungan tempat tinggal karena lambatnya tanggapan pihak kepolisian terhadap laporannya. Pasca viral, petugas unit PPA Polres Langkat melakukan pemeriksaan 1 orang pelaku ruda paksa terhadap korban yang berusia 7 tahun. Mereka juga meminta keterangan dari korban dan keluarganya terkait dugaan ruda paksa tersebut. Selain itu, tim kuasa hukum Hotman Paris 911 Medan dan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara juga langsung melakukan pendampingan terhadap korban dan keluarganya. Tentunya ini menjadi perhatian dari semua masyarakat terkait masalah pengawasan terhadap anak dan bagaimana sih memantau anak dalam kesehariannya, karena anak-anak itu punya hak, yaitu untuk bermain, mendapatkan perhatian orang tua dan kasih sayang. Jadi ini cukup membuat kita sangat prihatin. Semalam saya juga sudah Hingga saat ini belum ada keterangan secara resmi dari pihak kepolisian. Hanya saja Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang saat dikonfirmasi via seluler menjelaskan 1 dari 2 orang yang diduga pelaku sudah diamankan, sedangkan 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Dari Langkat, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Kebakaran, hadiah 1, kebakaran. Kepulan asap hitam disertai kobaran api keluar dari lantai 3 bangunan yang dijadikan bengkel bubut di Jelambar Tanjung Duren, Jakarta Barat. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu ruangan di lantai 3. Meski tidak menimbulkan korban, namun kebakaran ini membuat panik karyawan yang tengah bekerja. Sekelompok remaja yang tengah menggelar balap liar menabrak mobil di Jalan Adonis Samad, Palangkaraya dan viral di media sosial. Wanita pengemudi mobil melaporkan kejadian ini ke polisi lantaran penabrak kabur usai kejadian. Berbekal rekaman video yang viral di media sosial, polisi mengamankan pelaku yang masih di bawah umur beserta motor yang digunakan balap liar. Perjalanan kereta komuter lain di stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan mengalami gangguan.
Gangguan disebabkan roda salah satu rangkaian KRL tersangkut kawat di perlintasan antara stasiun Pondok Ranji dan Kebayoran Lama. Selain terjadi penumpukan penumpang, peristiwa ini juga mengganggu perjalanan kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung dan sebaliknya. Pemirsa, juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas Selasa siang. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Aiman menegaskan pernyataannya terkait dugaan oknum aparat tak netral di pemilu disampaikannya saat masih menjadi jurnalis aktif. Pada saat kejadian itu posisi saya kan masih wartawan, sehingga melekat pada saya hak tolak, bukan hak jawab ya, hak tolak. Sehingga saya bisa kemudian mengingkari siapa atau tidak memberitahukan siapa narasumber saya. Dan saya berkomitmen untuk tidak memberikan siapa narasumber saya karena mereka kan menyampaikan informasi itu bahkan sebelum konferensi pers saat saya masih aktif menjadi wartawan dan mereka mengetahui bahwa saya adalah wartawan. Kuasa hukum Aiman mempertanyakan penyitaan telepon genggam Aiman oleh penyidik, padahal Aiman berstatus sebagai saksi. Langkah solid dari seluruh jajaran tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membela hak Aiman bersuara sebagai wujud praktek demokrasi. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Zahra Nur Fitri, iNews melaporkan. Aparat keamanan mengamankan seorang warga yang membentangkan spanduk berisi dukungan ke Ganjar Pranowo tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden. Informasinya sesaat lagi di Buletin iNews Siang. Pemirsa, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta diwarnai insiden. Aparat keamanan mengamankan seorang warga yang membentangkan spanduk berisikan dukungan ke Ganjar Pranowo tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden. Video amatir merekam detik-detik penangkapan seorang warga yang membentangkan spanduk berisi dukungan untuk Capres Ganjar Pranowo tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Satu orang yang diduga aparat berbaju sipil langsung merampas spanduk, sementara satu aparat lainnya langsung meringkus korban. Ketua DPRD Gunung Kidul yang datang untuk menjemput korban sempat adu mulut dengan aparat lantaran tidak diperbolehkan. Usai negosiasi yang alot, korban akhirnya dilepaskan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum. Korban diduga mendapat tindakan kekerasan lantaran hidung dan bawah dagunya terluka. Apa esensi dari tulisan itu? Apakah sedemikiannya itu sebuah penghinaan kepada Presiden? Apakah itu mengganggu Presiden? Apakah itu mengancam Presiden? Kalau mengancam Presiden, paling tidak selamat datang Pak Jokowi, saya akan membunuh Presiden. Itu mengancam. Kini pihaknya masih mempertimbangkan untuk membawa masalah tersebut ke jalur hukum. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, bermalam di Kota Malang, calon Presiden Ganjar Pranowo menyempatkan diri mengobrol dan ngopi bareng bersama Gen Z dan milenial. Di tempat lain, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menghadiri kampanye akbar di Serang, Banten. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke salah satu destinasi wisata di Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Momen diskusi dengan anak muda ini digelar santai, layaknya ngopi bareng di sebuah kafe di Jalan Kahuripan, Kota Malang, Selasa malam. Di momen ini Ganjar mendengarkan pendapat, masukan, serta kritik dari sejumlah anak muda Kota Malang. Ganjar tidak menyangka generasi muda berani bersikap kritis menyikapi situasi dan kondisi terkini bangsa. Iya, saya dengarkan suara mereka, ternyata mereka anak-anak yang kritis. Satu, dia berharap penegakan hukum dan reforma agraria berjalan karena dia peduli pada kondisi pangan nasional.
Selain berbincang dengan anak muda Malang, Ganjar sebelumnya juga menghadiri hajatan rakyat 1000 banteng di lapangan Kedung Kandang, Kota Malang. Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di lapangan Saung Dahar, Sindang Sari, Serang, Banten disambut warga dan pendukungnya. Usai menyapa warga, Anies kemudian melanjutkan perjalanan menuju Pondok Pesantren Ar-Rodatul Baqiyat untuk menjalani proses penyambutan adat Banten. Setibanya di Ponpes, Anies diberikan golok ciomas oleh tokoh budaya Banten. Tidak lama singgah di Ponpes, Anies melanjutkan perjalanannya bertemu rakyat pejuang lingkungan untuk perubahan di lapangan Kecamatan Padarincang. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi salah satu destinasi wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Gibran diajak berkeliling untuk melihat keindahan wisata hutan Mycelia Showcase. Gibran merasa terpesona usai melihat wisata alam hutan Mycelia Showcase dan berencana mengadopsi konsep objek wisata tersebut di Solo, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya itu, Gibran juga menyempatkan diri kuliner khas Lembang, yaitu ketan bakar Lembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini. Atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Kezia Tuju beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.